Dengan diluncurkannya monitor ini ke pasaran menyatakan kalau Armageddon semakin fokus bermain di kelas monitor gaming. Dengan ciri khas yang tetap dipertahankan yaitu yang penting harga murah, monitor ini punya harga termurah pada kelas spesifikasinya dengan catatan brand dengan garansi resmi ya. Armageddon Pixel Plus XF24 HD Super, mari kita ulas. Dengan harga 2,4 jutaan kita udah dapat monitor dengan refresh rate 144 Hz dan response time 1 milisecond. Belum lagi untuk panel yang digunakan oleh monitor ini udah pakai panel IPS yang pastinya view angle-nya luas dan memiliki resolusi Full HD. Untuk bentang layarnya dari kode serinya aja udah ketahuan kalau monitor ini punya bentang layar 24 inch. Kalau bahas desainnya sih sebenarnya nggak ada masalah sama monitor ini. Layar frameless-nya juga bagus. Selain spek dan harganya, ada satu bagian yang harus gua apresiasi dari monitor ini. Serius, ini harus diapresiasi banget. Ini cukup mind-blowing, frame dari monitor ini pada bagian atas dan sampingnya itu di cover oleh material aluminium atau logam. Pada bagian back covernya juga terbuat dari bahan metal, jadi untuk build quality monitor ini patut gua acungi jempol. Bukan melebih-lebihkan, cuman untuk harga segini gua belum nemu monitor dengan build quality kayak gini. Tapi, ada tapinya nih, finishing dari monitor ini ya biasa aja kayak monitor entry level pada umumnya. Terus untuk standnya ya nanggung banget. Ini standnya kayak gimana ya, seakan-akan yang penting monitor ini udah bisa berdiri aja udah deh. Ini penilaian gue pribadi. Di sini gue bukan kritik brandnya atau gimana, karena di sini gue juga ada unit lain dari Pixel Plus ini yaitu seri XC24XD dengan panel curve. Yang mana stand dari monitor ini mantap dan cukup kokoh dan desainnya juga bagus. Jadi kalau Armageddon memberikan stand pada seri XF24XD ini kayak seri yang curve ini, maka dari segi desain dan build quality nggak ada yang perlu dikritik lagi dari monitor ini. Stand monitor ini juga support tilt 5 derajat ke depan dan 15 derajat ke belakang. Untuk port konektivitasnya, monitor ini punya satu port HDMI dan satu port DisplayPort. Terus di sampingnya ada port jack audio dan port power input. Oh ya, monitor ini juga support voice summon dengan ukuran 75x75 mm. Terus di bagian belakang ini juga terdapat satu tombol navigasi buat akses menu OSD-nya. Ngomong-ngomong tentang OSD, satu poin yang kurang dari monitor ini adalah pilihan menu pada OSD-nya. Sangat sederhana dan terbatas. Di sini kita nggak bakalan bisa nemuin kayak pengaturan gamma dan pengaturan detail gambar lainnya. Cuma di sini udah ada tersedia beberapa image profile, ngatur brightness dan ngatur kontras. Nggak terlalu lengkap tapi udah cukup sih. Terus untuk paket penjualannya, monitor ini menyertakan dua buah kabel di mana satu kabel DisplayPort dan satu lagi kabel HDMI. Selain itu ada adaptor, kitab-kitab, serta tentu aja unit monitornya. Untuk jalan di 144 Hz, monitor ini wajib menggunakan kabel DisplayPort-nya. Oh ya, gue lupa nyebutin tadi kalau monitor ini udah bisa FreeSync dan juga support G-Sync. Jadi apapun GPU kalian harusnya nggak masalah. Sekarang masuk ke impresi warna atau image quality. Untuk image quality-nya tergolong standar lah. Secara out of the box atau profil defaultnya warna yang dihasilkan cukup baik walaupun nggak terlalu kontras. Jadi untuk warnanya cenderung agak pucat. Terus ketika gue coba otak-atik settingannya dengan menaikkan kontras dan brightness-nya, reproduksi warnanya mulai sedikit masuk akal. Sayangnya dengan opsi settingan yang nggak terlalu banyak, gue nggak bisa explore lebih jauh settingan yang ada pada monitor ini. Tapi overall oke kalau mau multimedia atau nonton film pakai monitor ini. Untuk experience waktu gaming dengan refresh rate 144 Hz serta response time 1 milisecond emang enak banget dan smooth banget. Refresh rate tinggi emang menjadikan pengalaman dalam bermain game akan bertambah dan dengan monitor ini lu nggak perlu ngeluarin biaya yang mahal untuk dapetin pengalaman itu. Dengan menebus monitor ini seharga 2,4 jutaan, kalian udah bisa gaming di angka 144 Hz. Cuma saran gua, kalau lu pengen monitor ini nggak gampang goyang-goyang di atas meja, saran gua kalian bisa ganti bracket pakai bracket 3 party yang dijual di pasaran. Sebenarnya sih nggak ada masalah sih sama standnya, cuman agak gampang goyang aja. Itu kekurangan pertama. Kekurangan kedua dari monitor ini adalah button untuk mengakses menu OS-nya feel-nya sedikit agak chippy. Gua takutnya lama-kelamaan button ini nggak presisi lagi, tapi mudah-mudahan aja nggak deh. Tapi terlepas dari itu, kalau ditanya ke preferensi gue pribadi, apakah monitor ini worth it atau enggak, maka gue akan jawab, kalau kalian nyari monitor murah dengan refresh rate tinggi dan garansi yang jelas, maka monitor ini sangat worth it buat kalian. Monitor ini juga di cover dengan garansi selama 3 tahun. Untuk pembagian garansinya yaitu garansi unit 1 tahun dan garansi service dan spare part itu selama 2 tahun. Nah oke guys, gitu dulu ulasan gua tentang Armageddon Pixel Plus XF24XD ini. Menjadi monitor murah pada kelas spesifikasinya menjadi poin plus untuk unit ini.
Jadi kalau kalian punya komentar, pendapat, atau pengalaman yang udah make monitor dari brand ini, kalian bisa tinggalin di kolom komentar. Like dan share video ini jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan ulasan gua selanjutnya. Gua Rizky pamit undur diri, bye!